digital ini, kita seperti hidup dalam lautan informasi yang tak bertepi. Setiap detik, informasi baru muncul dari berbagai sumber, mulai dari media sosial, portal berita, hingga forum daring. Namun, di balik mudahnya akses yang kita bisa dapatkan, muncul tantangan besar tentunya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui kebenaran di tengah banjirnya informasi. Penelitian dari MIT mengatakan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dibandingkan berita yang benar, karena lebih menarik secara emosional. Tentunya, algoritma dan psikologi kita memperburuk masalah ini. Masalah terbesar bukan hanya melimpahnya informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut disaring dan diproses. Hoax, disinformasi, dan misinformasi semakin sulit dibedakan dari kebenaran. Banyak dari kita tanpa sadar ikut menyebarkan informasi yang bahkan belum terverifikasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Perkenalkan, saya Arimbiha Nariswari dengan NIM 184 akan menjelaskan tentang bagaimana kita dapat memverifikasi banjirnya berita yang tersebar di media online. Nah, salah satu penyebab utama adalah algoritma media sosial menampilkan konten sesuai minat dan keyakinan kita. Pernah dengar nggak tentang filter bubble? Nah, filter bubble ini membuat kita tuh jadi hanya melihat informasi yang mengonfirmasi pandangan kita. Misal kita mempercayai suatu, misalkan kayak statement A. Nah, algoritma di media sosial akan terus memunculkan berita-berita atau info-info yang seputar berita A tanpa munculin dari sisi yang B nih. Jadi kita tuh semakin tervalidasi gitu kalau misalkan cara pandang kita tuh bener kok, padahal belum tentu. Karena di filter bubble ini terjadi personalisasi konten yang justru bisa membatasi sudut pandang kita, padahal bisa saja cara pandang kita itu keliru atau kita tetap memerlukan pandangan lain. Nah, banyak orang menganggap opini sebagai fakta, padahal fakta perlu diverifikasi melalui bukti objektif. Sementara opini atau cara pandang A itu bersifat subjektif. Nah, penting nih bagi kita untuk bertanya, dari mana sumber informasi ini, apakah ada data yang mendukung, dan siapa yang menyampaikan. Studi dari Stanford menemukan bahwa orang kesulitan membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan yang tidak. Sehingga kita harus melatih diri untuk lebih skeptis dan analitis. Jadi, kalau misalkan kita memiliki cara pandang, jangan langsung mengonfirmasi nih kalau misalkan cara pandang kita tuh benar. Jadi kita harus do research. Nah, langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita ambil untuk memverifikasi informasi yang dapat kita percaya? Yang pertama adalah cek sumber berita. Pastikan sumber berita di mana tempat kamu mendapatkan informasi itu adalah sumber berita yang kredibel. Lalu, meskipun kita sudah percaya akan sumber dari suatu berita, jangan lupa untuk membandingkan dengan sumber berita lain. Karena kita harus make sure kalau misalkan cara pandang kita terhadap suatu hal itu terverifikasi loh, karena sumber-sumber lain mengatakan hal yang sama gitu. Lalu yang ketiga adalah periksa tanggal dan konteks. Apakah berita yang kita dapat masih relevan ataukah sudah kadaluarsa. Misal ada kejadian di bulan Desember tahun 2024. Mungkin cara mencari kebenaran bisa berita-berita yang seputar di bulan-bulan sebelumnya, atau misalkan di hari hanya. Jangan cari berita itu yang 2019, karena kan itu berarti sudah tidak relevan ya. Dan yang keempat, kita harus memperhatikan judul dari suatu berita. Apakah judul tersebut terdengar terlalu mengejutkan atau terlihat seperti ditambahin bumbu-bumbu gitu. Setelah mendengar 4 paparan yang sudah saya jelaskan, di tengah derasnya informasi, kita harus menjadi cerdas
kita harus menjadi semakin kritis dalam mempercayai suatu validitas berita. Mari kita membangun kebiasaan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak mudah terprovokasi. Di era banjir informasi sekarang, apakah kita akan menjadi korban hoax atau bagian dari solusi? Karena pilihan ada di tangan kita.